Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu Bapak doakan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai, Bapak ingin ke salah satu dari kalian memimpin doa. Bapak minta Dani untuk memimpin doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kepada Dani, Bapak persilakan. Amin. Masuk, kita menyanyikan lagu dulu ya. Lagu nasional Tanah Airku. Masih pada tema 3 benda di sekitarku. Pelajaran kita hari ini nih dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Lalu kalian dapat menceritakan kembali pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Yang keenam, kalian mempraktekkan melipat baju. Nah, materinya apa hari ini? Kita membaca dan menjawab pertanyaan wacana. Lalu konversi waktu dan juga teknik melipat. Gula apa garam? Alfian. Garam benar. Garam. Nah, garam kalian tahu nggak apa manfaat garam itu untuk apaan? Masak. Ayo. Buat masak. Buat masak, bener Opal. Kalau masak sayur kita kalau nggak ada garam kurang enak ya Opal ya, hampar ya masakannya ya. Nah, selain untuk masak, ada lagi nggak manfaat garam dalam kehidupan kalian sehari-hari? Itu untuk apaan garam itu? Manfaat garam. Ayo, garam banyak loh manfaatnya loh. Ayo. Diare, Pak. Apa? Buat apa? Diare. Oh, diare ya, buat bikin campuran oralit ya, diare benar. Terus buat itu kan dari segi kesehatan. Lalu yang lain? Selain masak, buat campuran orang sakit gigi betul, pakai bubur garam buat kesehatan. Yang lain, ayo apa aja? Ayo. Turun hujan. Turun hujan, Pak. Pakai hujan. Terbentuknya jadi garam itu asalnya dari mana sih? Dari air laut itu siapa tadi tuh? Naomi ya? Dari air laut, bener. Nah, itu air lautnya bisa jadi garam gimana tuh Naomi itu? Bapak juga belum ngerti tuh cara itu bisa jadi garam ya? Penyaringan. Yang disaring apa itu tuh Naomi itu? Membukakan bagaimana petani garam membuat garam, prosesnya tuh bagaimana? Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Oke, baik Dani, bagus sekali. Nadira, Pak. Ya Nadira deh, oke ayo baca. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus didapatkan. Ya, oke. Berikutnya Sultan. Ayo Sultan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap, meninggalkan kristal-kristal garam untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal. Setiap hari harus ditambah air laut. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap
Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, Informasi apa yang kalian dapatkan? cara membuat garam. Cara membuat garam, ya itu benar. Lalu apa informasi penting nih yang kalian dapatkan? Proses pembuatan garam. Oke, benar, proses pembuatan garam. Nah, itu ada langkah-langkahnya ya. Kalian kalau membuat garam tuh, petani yang di pinggir pantai itu ada langkah-langkahnya. Petani garam itu membuat garam walaupun mau musim hujan, musim kemarau, mereka bisa membuat garam. Nah, bagaimana caranya? Baik, kalian simak dan amati, lalu tonton video yang Bapak akan berikan ini nih, ya. Kedengeran nggak suaranya? Satu lagi nih, berkah dari pesisir yang disediakan oleh laut. Lihat, garam dalam jumlah yang sangat banyak. Cuma sayangnya, kebutuhan garam yang sangat tinggi belum dapat diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Ada 2 lantai nih, bagian bawahnya untuk menampung air tua, dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan Rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Kualitas garamnya yang terbaik yang cara tradisional atau cara modern? Tradisional. Tradisional. Kenapa tradisional itu bisa lebih baik? Karena terbentuk secara alami. Nah, bagus. Oke. Proses air laut menjadi garam itu salah satu merupakan proses perubahan wujud apa? Mencair, menguap. Bener, menguap. Itu siapa tadi tuh? Menguap tuh. Nadira, ya Allah, Nadira, bener, menguap. Nah, tadi kan di sini nih si Opal baca nih. Ya. Nih, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Setelah dia menguap, lalu sisa-sisanya itu meninggalkan kristal-kristal garam. Ini akan Bapak tampilkan infografis tentang manfaat garam. Kalian amati manfaat garam ini. Kita ulangi. Proses pembuatan garam tadi. Yang pertama, garamnya bagaimana tuh? Tambak. Petak-petak. Ya, petak-petak tambak. Setelah menyiapkan petak-petak tambak, lalu tambak diisi oleh air laut. Nah, air laut akan menguap tuh, waktu ditambak-tambak akan menguap dan menjadi kristal-kristal garam. Lalu yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Setelah garam dipanen, garam akan dibawa kemana? Pabrik. Nah, Pak Tani ini membawa garam dari tempat produksi ke pabrik memerlukan waktu. Nah, waktunya itu 1 jam 20 menit. Nah, sekarang kita beralih masuk ke waktu, konversi satuan waktu. Kalian kemarin sudah Bapak sampaikan kan? Pertama-tama pernah di awal itu 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Kalau 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik. Nah, ini sebenarnya kalian sudah pada paham nih kalau satuan waktu nih, Bapak percaya dah. Nah, sekarang nih kita Bapak mau ini lagi apa? Mau mencoba kalian lagi masih memahami apa tidak. Nah, sekarang ini jam berapa nih yang Bapak tampilkan itu? Pada jam itu jam berapa tuh? Jam 7.15 menit. Oke, pintar sekali. Siapa tadi tuh? Nadira. Nah, sekarang udah ya, jam 7:15 menit. Cara menghitungnya setiap dari angka 12 ke 1 dan berikutnya itu jaraknya dihitung 5 menit. Nah, ini tadi. Nah, sekarang kalau 2 jam berapa menit? 120 menit. 120 menit. Dan ini cepat sekali. Aduh, sebenarnya nih kalau ini nih Bapak udah harus cepet nih nyampainya. Kalian sudah paham Bapak ini nih. Nah, tadi proses pada pembuatan garam
petani garam itu membutuhkan apa? Gua tanya. Untuk menguapkan air itu membutuhkan apa? Sinar matahari. Iya, panas sinar matahari. Itu tadi siapa tuh? Naomi apa Nadira? Atau Nadia Nadira. tuh? Nadira, pinter. Nah, selain untuk panas sinar matahari, selain untuk menguapkan apa air laut tadi, sehingga terjadinya proses garam, bisa bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Panas matahari itu sangat sumber yang sangat penting. Nah, mengeringkan baju, benar Bapak belum menyampaikan, udah kalian jawab no. Nah, habis mengeringkan baju nih, kalau kalian di rumah nih, sebelum disetrika diapain dulu tuh bajunya? Dikasih garam. Dikasih garam. Biar gak kena bakteri ya, dijemur. Nah, kan dijemur nih. Udah, Bapak jadi ketawa nih tuh. Kan bajunya kan habis dijemur kering, lalu kering nih kalian angkat. Setelah kalian angkat itu kalian apakan dulu tuh bajunya tuh. Sekarang amati video yang Bapak tampilkan. Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa tuh tadi kalian belajar tentang apa? Garam. Membuat garam. Cara membuat garam, benar Dani. Garam berasal dari laut yang dijemur. Nah, tapi Bapak akan kita menyimpulkan sama-sama deh. Ini Bapak hapus dulu nih. Bapak hapus dulu nih. Yang pertama apa? Proses pembuatan. Proses pembuatan Nah, garam. proses pembuatan garam itu ada berapa? Garam ada berapa tadi? Dua. Yang pertama. Yang pertama cara apa? Tradisional modern. Tradisional. Tradisional dan internasional. Iya, tradisional dan modern. Nah, lalu proses pembuatan garam itu apa saja pertama langkahnya? Langkah-langkah proses pembuatan garam yang secara tradisional. Airnya dibuat ke petak. Nah, pertama petani membuat petak waktu. Lalu teknik melipat baju. melipat. Nah, oke. Baik. Nah, setelah kalian mengikuti materi, nanti kalian ini ada tugas nih dari Bapak nih. Ya. Nah, yang pertama kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, boleh kalau misalkan kalian bisa dikerjakan di Office Word, kalau yang sudah bisa nggak apa-apa, langsung aja kerjakan di kertas ini yang nanti Bapak share. Kalau misalkan nggak bisa langsung di buku. Ya, ini petunjuk tugasnya udah Bapak ada tampilkan. Nah, nanti ini di sini kalian hanya menceritakan proses pembuatan garam aja, nggak usah digambar. Kan sampai mengakhiri pembelajaran. Semoga kita mendapatkan ilmu semua. Dan juga Bapak meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, salah-salah ucap, Bapak minta maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tadi kan kita di awal membaca doa. Sekarang di akhir juga harus membaca doa. Sebelum menutup buku ini, mari kawan-kawan kita membaca doa. Nah,
Baik. Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Bapak ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sukses untuk kalian semua.